Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Terserah akan membuat video tutorial untuk proyek sistem kendali IoT kami yang berjudul Sistem Keamanan Rumah Berbasis IoT menggunakan sensor infrared dan PIR untuk mendeteksi penyusup. Berikut merupakan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat proyek sistem kendali IoT kami. Alat yang pertama yaitu ESP32 sebagai microcontroller. Kemudian alat yang kedua yaitu breadboard yang berfungsi untuk memperbanyak slot pin. Kemudian alat yang ketiga yaitu sensor infrared yang berfungsi untuk mendeteksi objek. Kemudian alat yang keempat yaitu sensor PIR atau passive infrared sensor yang berfungsi untuk mendeteksi pergerakan. Kemudian alat yang kelima yaitu buzzer sebagai aktuator. Dan yang terakhir yaitu dua jenis kabel jumper, yaitu male to female dan male to male. Oke, kita lanjut ke tutorial rangkaiannya. Pertama, hubungkan pin 3V3 ESP32 ke jalur plus pada bagian bawah breadboard dengan kabel male to female berwarna merah dengan panjang 10 cm. Selanjutnya, hubungkan pin GND pada ESP32 ke jalur minus pada bagian bawah breadboard dengan kabel jumper male to female berwarna biru dengan panjang 10 cm. Kemudian, hubungkan pin VIN pada ESP32 ke jalur plus bagian atas pada breadboard menggunakan kabel jumper male to female berwarna merah dengan panjang 20 cm. VIN pada ESP32 merupakan tegangan 5 volt yang akan dihubungkan ke pin VCC pada sensor PIR. Lanjut dengan menghubungkan jalur minus pada bagian atas breadboard ke jalur minus pada bagian bawah breadboard. Hubungkan dengan kabel jumper male to male. Sensor infrared memiliki 3 pin, yaitu pin out, pin GND, dan pin VCC. Hubungkan pin D25 pada ESP32 ke pin A27 pada breadboard dengan menggunakan kabel jumper berwarna abu. Supaya bisa terhubung dengan pin out pada sensor infrared, kabel jumper harus dihubungkan pada jalur atau kolom yang sama, yaitu 27. Selanjutnya, hubungkan pin VCC pada sensor infrared ke jalur plus pada bagian bawah breadboard. Kemudian, hubungkan pin GND pada sensor infrared ke jalur minus pada bagian bawah breadboard. Sensor PIR atau passive infrared memiliki 3 pin sama seperti sensor infrared, yaitu VCC, GND, dan out. Hubungkan pin D27 pada ESP32 ke pin F22 pada breadboard dengan menggunakan kabel jumper berwarna kuning. Supaya bisa terhubung dengan pin out pada sensor PIR, kabel jumper harus dihubungkan ke jalur atau kolom yang sama, yaitu 22. Kemudian, hubungkan pin VCC pada sensor PIR ke jalur plus pada bagian atas breadboard.
Lalu hubungkan pin GND pada sensor peer ke jalur minus pada bagian atas breadboard. Buzzer memiliki dua pin, yaitu pin plus dan pin minus. Hubungkan pin D26 pada ESP32 ke pin F12 pada breadboard. Supaya bisa terhubung ke pin plus pada buzzer, kabel jumper harus dihubungkan ke jalur atau kolom yang sama, yaitu 12. Selanjutnya, hubungkan pin minus atau GND pada buzzer ke jalur minus pada bagian atas breadboard. Setelah semuanya terhubung ke ESP32, maka kita akan lanjut ke percobaan. Untuk melakukan percobaan, kita perlu menghubungkan ESP32 ke komputer menggunakan kabel USB Type-C. Upload kode yang sudah dibuat di Arduino IDE ke ESP32. Setelah kita upload kodenya ke ESP32, maka sekarang kita bisa menguji coba alat-alatnya. Kita coba untuk sensor infrared. Ketika sensor infrared mendeteksi objek, misalkan penyusup masuk lewat jendela, maka sensor peer akan aktif. Lanjut, kita coba untuk sensor peer. Ketika sensor peer mendeteksi pergerakan penyusup di dalam rumah, maka buzzer akan berbunyi sebagai alarm selama 30 detik. Itulah tutorial dari proyek kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.